Kalau kita lihat tadi ya, dari kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sudah menjadi tidak hanya isu nasional saja ya, mungkin juga menjadi isu global juga. Nah, nanti dari daerah siapa yang penerimanya, Pak? Kita lihat tadi ya, dari kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sudah menjadi tidak hanya isu nasional saja ya, mungkin juga menjadi isu global juga. Halo teman KU, salam kesetaraan gender. Jumpa lagi dalam acara Burger, Bincang Urusan Gender, sebuah media komunikasi dalam berbagi informasi sekaligus juga edukasi seputar implementasi pengaruh utamaan gender di lingkungan Kementerian Keuangan. Di episode hari ini adalah episode yang spesial karena memperingati Hari Kartini. Maka kita juga mengundang narasumber yang juga spesial dengan pembahasan yang juga spesial. Yang menariknya ini selaras dengan semangat Kartini, tema kita hari ini, yaitu TKD Inovatif, Perempuan dan Anak Kondusif. Nah, perkenalkan saya Wilma dari Sekretariat Tim Pengaruh Utamaan Gender Kementerian Keuangan yang akan memandu episode keempat Burger kita kali ini. Gimana kita akan mengupas Kementerian Keuangan melalui kebijakan APBN yang inklusif dengan TKD, yang responsif dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak. Langsung saja, tadi saya udah bilang ya narasumber kita ini spesial banget. Beliau adalah pejabat fungsional AKPD. AKPD itu Analis Keuangan Pusat Daerah. Ahli Madya selaku juga Ketua Tim Reguler Dana Alokasi Khusus DAK Non-Fisik dari Direktorat Transfer Khusus dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Kita langsung sapa aja Bapak Doni Suryatmo Priyandono. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Wilma. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar Pak? Alhamdulillah, insya Allah lancar. Insya Allah lancar. Oke Pak. Gimana nih Pak? Kesibukannya belakangan ini agak cukup padat kan? Cukup padat ya? Iya. Apalagi untuk 2025 kan udah mulai. Udah mulai ya Pak ya? Iya betul. Oke Bapak, sebenarnya Bapak nih narasumbernya spesial. Karena sebelum-sebelumnya kita mengundang perempuan-perempuan hebat, tapi untuk tema spesial Hari Kartini kita mengundang Bapak yang adalah pejabat Kementerian Keuangan, tetapi juga seorang pria. Begitu teman-teman. Nah Bapak, kita langsung aja kali ya. Monggo silakan. Jadi kalau kita lihat nih permasalahan akhir-akhir ini, baru mulai udah masalah Pak, nggak apa ya Pak. Jadi kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan kita bisa bilang masalah yang serius ya. Dan dampaknya kayaknya sangat luar biasa lah dalam penurunan kualitas hidup mereka sendiri, bahkan untuk secara luas untuk negara kita juga. Kita punya data berdasarkan publikasi BPS tahun 2023, jumlah perempuan dan laki-laki ini hampir seimbang. Jadi separuh, bisa dibilang separuh potensi pembangunan ada pada perempuan. Nah, kayaknya untuk itu kita harus memastikan juga SDM perempuan nih harus benar-benar juga berkualitas, produktif, terus berdaya saing. Nah, tapi di sisi lain ada yang kalau kita lihat struktur penduduk di Indonesia didominasi juga dengan anak-anak usia muda. Menarik ya Pak ya? Yeah. Dan yang terbesar adalah kelompok umur 10 sampai 14 tahun. Nah, sebagai negara kita juga harus memenuhi hak dan pelindungan khusus untuk anak-anak yang perlu kita optimalkan gitu Pak. Nah, kapasitas fiskal pemerintah daerah juga kayaknya sangat terbatas untuk penanganan isu perempuan dan anak tersebut. Bagaimana nih Pak pertanyaannya, Kementerian Keuangan khususnya di JPK selaku pengelola hubungan fiskal pusat dan daerah melihat permasalahan yang terkait dengan implementasi PUG ini? Jadi kalau kita lihat tadi ya, dari kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sudah menjadi tidak hanya isu nasional saja ya, mungkin juga menjadi isu global juga. Jadi di sini mungkin kita perlu suatu penyamaan persepsi ya, antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk menangani isu-isu tersebut terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga kebijakan yang kita susun, terutama di Kementerian Keuangan, lebih khusus lagi di Ditjen Perimbangan Keuangan, ini adalah
yang tepat sasaran dan juga selaras dengan target pembangunan nasional, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Nah, di sini Ditjen Perimbangan Keuangan merespon isu tersebut, salah satunya dengan kebijakan alokasi transfer ke daerah, lebih khusus lagi DAK non fisik, ya kan, yaitu untuk pendanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang ditujukan untuk menurunkan kekerasan terhadap korban perempuan dan anak, terus tindak pidana perdagangan orang, termasuk anak yang berhadapan dengan kasus hukum, termasuk yang perkawinan anak. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, ya paling tidak dengan dukungan dari DAK non fisik diharapkan kasus-kasus itu dapat diminimalisir. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Lingkupnya cukup luas juga, cukup ya luas Pak, memang ya, untuk DAK ini. Ya. Nah, dalam mengatasi persoalan terkait perlindungan perempuan dan anak tersebut ya Pak, bagaimana peran DJPK dalam DAK non fisik sendiri gitu untuk perlindungan perempuan dan anak atau PPA ini? Jadi kami di Ditjen Perimbangan Keuangan cukup berperan aktif ya dalam hal waktu kita multilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan DJPK dan juga Kementerian PPA dalam pembahasan program kegiatan untuk DAK khususnya non fisik tahun yang akan datang. Utamanya kita membahas terkait perencanaan DAK non fisik pelayanan perempuan dan anak. Kita biasanya di situ membahas antara indikator-indikator keberhasilan untuk pemberdayaan perempuan dan anak ke depan seperti apa. Terus nanti intervensi yang dilakukan, menu-menunya apa, termasuk di penggunaannya. Nah, di situ kita ikut terlibat yang menentukan dengan indikator, contoh indikator kekerasan dalam rumah tangga dan anak, untuk menurunkan intervensinya apa. Kita ikut terlibat sampai sedetail itu. Nah, sampai juga kita, karena ini DAK fungsinya adalah intervensi bantuan kepada pemerintah daerah, yang diharapkan kan yang kita bantu yang pelayanan terhadap perempuan anak yang masih tadi korbannya masih banyak, termasuk intervensinya kepada daerah-daerah yang secara kapasitas fiskalnya rendah. Nah, kita terlibat termasuk di dalamnya menentukan daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Ya, seperti itu. Jadi kriterianya apa nih untuk menentukan alokasi anggaran untuk di daerah sesuai dengan kewenangan daerah tadi untuk mencapai prioritas nasional itu ya, kan untuk menurunkan angka kekerasan ya Pak ya. Gimana tuh Pak? Kalau kriteria memang ini kita bahas bersama terlebih dahulu ya. Jadi kita bahas bersama antara Kementerian Bappenas dalam hal perencanaan. Jadi Bappenas lebih ke indikator-indikator nanti yang ingin dicapai seperti apa, sesuai dengan RKP prioritas nasionalnya. Terus nanti Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan kami Kementerian Keuangan DJPK ini membahas indikator nanti ingin dicapai apa. Contoh tadi meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam perempuan dan anak, termasuk tadi perdagangan orang, termasuk tadi yang perkawinan anak dan seterusnya. Nah, dari situ baru kita tentukan nanti kira-kira nanti lokasi prioritas daerahnya seperti apa. Baru kita nanti variabel kriterianya kita baru tentukan. Nah, untuk tahun 2024 kriteria variabel yang disepakati bersama, salah satunya yang satu adalah terkait prevalensi kekerasan untuk perempuan dan anak. Ini datanya berdasarkan data Simponi di Kementerian PPA. Ini bobot di bobot ya, provinsi bobotnya 65%, kabupaten kota 60%. Terus yang kedua, variabel kedua terkait capaian PPA-nya, ya kan, pelayanan perempuan dan anaknya. Ini berdasarkan evaluasi dari Anugerah Parahita Eka Praya dan juga kabupaten kota yang layak anak. Nah, yang pertama terkait tadi data kabupaten kota layak anak ini penghargaan kepada kabupaten kota yang layak untuk anak-anak. Ini bobotnya 9%. Sedangkan data provinsi kabupaten kota yang menerima penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya ini dibobot lagi nih, provinsinya 8% dan kabupaten kotanya 8%. Terus berikutnya tadi karena fungsi DAK ini intervensi kepada daerah tertentu yang secara kapasitas fiskal memang belum mampu,
maka kita masukkan juga yang kapasitas fiskal daerah. Jadi lebih diutamakan untuk daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Ini bobotnya provinsi 8%, kabupaten kota 8%, dan terakhir evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan DAK non fisik, ya kan, baik penyerapan maupun penggunaan. Jadi kita akan melihat daerah-daerah yang selama ini kita bantu, kita intervensi, kalau dia kinerjanya bagus, kita bobotnya juga indeksnya bagus. Jangan sampai setelah kita intervensi dia kinerjanya nggak bagus. Nah, artinya kita perlu evaluasi secara mendalam lagi. Nah, salah satunya itu. Nah, ke depan kita juga pernah diskusi dengan teman-teman Bappenas dan Kementerian PPA. Kita perlu juga komitmen dari daerah. Ya, jangan sampai setelah kita bantu melalui DAK, anggaran dia dialokasi ke sektor yang lain. Jadi perlu porsi APBD terhadap pemberdayaan perempuan dan anak. Mungkin 2025 perlu kita perhatikan ke arah sana variabel ini. Mungkin itu. Wah, ini menarik ya Pak ya, karena tadi Bapak bilang ada yang namanya kriteria yang mendapat penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya ya Pak ya. Betul. Berarti kabupaten maupun kota yang mendapatkan APE ini, kita menyebutnya APE nih Pak. APE ini menjadi nilai juga ya, menjadi bisa dibilang salah satu elemen penilainya gitu ya Pak. Salah satu elemen penting juga di situ. Jadi kayaknya harus maju nih kabupaten, kota gitu supaya mendapatkan Anugerah Parahita Eka Praya. Baik, terus Pak tadi kan udah dijelasin ya DAK ini kita kasih untuk siapa. Nah nanti maksudnya ke kota dengan pemerintah daerah yang bagaimana dengan kriteria-kriterianya itu. Nah nanti dari daerah siapa yang penerimanya Pak? Siapa penerima manfaatnya begitu? Karena memang ini ditujukan terhadap kekerasan perempuan dan anak, yang pasti penerima utama, ya kan, untuk mendapat intervensi ini adalah korban dan keluarga korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di dalamnya tindak pidana perdagangan orang, terus anak-anak yang tadi berhadapan dengan hukum, dan juga kasus perkawinan anak, karena di Indonesia cukup banyak juga. Nah, terus yang kedua juga yang penerima manfaat yang cukup penting juga, ini tenaga ahli dalam kasus PPA tadi, seperti dokter, psikolog, dan pakar hukum yang dia akan mendampingi korban tadi kekerasan. Terus yang ketiga juga tenaga pelayanan pada dinas UPTD di daerah. Ini terkait nanti dapat pelatihannya, supaya paling tidak setelah nanti tidak diintervensi, orang-orang di dinas itu sudah punya keahlian ke arah sana. Karena ini bentuknya intervensi, ini stimulan lah buat mereka. Termasuk nanti ke depan perlu kita juga stakeholder LSM perlu terlibat di dalamnya. Wah, menarik. Jadi tidak hanya pemerintah saja semestinya. Jadi nggak hanya keluarga korban juga ya penerimanya ya, tapi perangkatnya juga dilengkapi gitu ya Pak? Betul, seperti itu. Mantap nih DAK nih. Nah, ini kan sudah berlangsung, kalau boleh tahu berapa tahun ya Pak ini sudah berlangsung? Kalau dari dukungan dari DAK non fisik sekitar 4 tahun, 4 dari tahun 2021. Ya, nah dari 4 tahun itu Pak ada nggak sih kendala, tantangan? Kayaknya kan dari pusat ke daerah gitu ya, kayak dalam pelaksanaannya itu kayak nggak mungkin lah kalau nggak ada tantangan gitu. Betul. Ya Pak. Boleh diceritain nggak Pak? Pasti ada ya, karena ini memang tadi disebutkan fenomena gunung es, karena ini terkait korban. Apalagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Biasanya korban itu bahkan takut untuk melaporkan. Iya, takut Pak. Ya kan? Benar. Karena apa? Kalau dia melaporkan, takutnya nanti ada dampak hukum terhadap dia. Terus tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian keamanan buat dia. Nah, disinilah kita perlu paling tidak ada suatu intervensi semacam kayak jemput bola, ya kan? Jangan sampai mereka yang aktif melaporkan. Nah, tapi UPTD ini yang wajib proaktif, jemput bola ke korban dan keluarga korban, termasuk untuk melindungi mereka dari berbagai aspek, dari aspek kesehatan, termasuk aspek hukumnya dia, termasuk nanti pelindungan safe house-nya itu seperti apa, keluarganya ya, iya, inner circle-nya mereka ya, kalau bahasa karena sekarang itu memang karena itu kita di porsi untuk DAK non fisik ini kita memang paling besar, hampir 58% itu lebih ke
pelayanan tadi. Nah, baru yang kedua lebih ke pencegahan. Preventif ya. Nah, baru yang terakhir yang paling kecil dukungan manajemen. Nah, terus berikutnya juga tantangan berikutnya juga ini kan sebenarnya DAK termasuk DAK non fisik kan intervensi bantuan, sifatnya bantuan, stimulan. Nah, tapi dianggap sebagian besar di daerah karena komitmen terhadap layanan perempuan dan anak itu masih kurang. Jadi ini sebagai sumber utamanya ini. Jadi ini diharapkan dengan adanya stimulan ini diharapkan ke depan kita tidak terus-menerus bantu nih. Jadi ada jangka waktunya kan. Iya, betul. Begitu dia pelayanan sudah bagus, komitmen sudah bagus, semestinya APBD perlu nih mendukung ke arah sana. Betul, ya. Bahkan semestinya semakin ke sana APBN udah mulai ke daerah lain tidak mendukung betul. terus. Nah, terus berikutnya dengan adanya seperti itu daerah-daerah, karena kan begitu kita intervensi kita bantu dia daerahnya sudah bagus pelayanannya, korbannya sudah kita minimalisir bahkan sudah tidak ada. Ini juga tantangan buat kita nih, ya kan kita untuk memonitor ke depan, jangan sampai begitu kita tidak bantu ada korban lagi nih. Lagi gitu ya. Itu paling tidak kita perlu keberlanjutan lah. Ya paling tidak kita perlu monitoring benar-benar setelah tidak diintervensi, fungsi APBD juga bisa ke arah sana supaya ada keberlanjutan program kegiatan terkait tadi pemberdayaan perempuan dan anak. Itu tantangan-tantangan yang perlu kita mitigasi dan juga kita carikan solusi supaya paling ke depan ada keberlanjutan. Ya, itu yang pertama tadi itu memang agak sulit tuh Pak ya, untuk bagaimana sih korban untuk bercerita atau itu kayaknya harus didorong juga ya Pak. Betul, ya? Untuk speak up aja mereka agak ketakutan. Iya benar-benar Pak. Karena biasanya kan pelaku kekerasan perempuan anak itu biasanya dalam lingkup keluarga sendiri, rumah tangga kan. Kalau dia laporkan, dia pasti merasa kasihan terhadap keluarga dia sendiri. Belum nanti ada ancaman-ancaman di belakangnya juga. Berarti dari sisi preventif juga ada tantangan tersendiri juga ya Pak ya. Betul. Perlu komitmen dari berbagai pihak. Berbagai pihak, ya kan. Tidak hanya kita di pusat, pemerintah daerah termasuk ya NGO di daerah juga perlu keterlibatan di dalamnya. Wah, ini menarik sekali nih Pak. Nah, ada nggak sih Pak dampak yang udah kayak mulai terlihat nih, dampak dari DAK non fisik ini, PPA ini terhadap peningkatan kualitas perempuan dan anak? Yang jelas kalau kita bicara dampak kan kita harus bicara data ya. Kalau berdasarkan data yang kami dapatkan dari teman-teman Kementerian PPA, memang dampaknya cukup signifikan, terutama coverage layanannya ya. Layanannya coveragenya semakin luas, yang kalau kita lihat data di tahun 2022, ini korban yang mendapat layanan dari DAK non fisik ini sekitar 27.593 jumlah kasus kekerasan. Banyak juga ya Pak. Lumayan ini. Tahun 2023 coveragenya meluas lagi nih, ya kan? Jadi layanan semakin meningkat dari 27 tadi 2023 ini berdasarkan data 29.883 jumlah kasus kekerasan yang ditangani melalui DAK non fisik ini. Terus berikutnya juga karena memang cakupannya juga peningkatan kompetensi SDM di instansi pemerintah, ini juga ada peningkatan kompetensi SDM di unit UPTD di daerah, ya kan? Dengan adanya tadi pelatihan pelayanan korban, pelatihan pendataan kasus, ya kan, dan seterusnya. Terus berikutnya juga ada peningkatan kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan-kegiatan preventif terhadap tindakan kekerasan, TPPO, tadi anak yang berhadapan dengan hukum, perkawinan anak, melalui kegiatannya didukung dari DAK non fisik. Dengan adanya sosialisasi dan juga tadi kegiatan preventif tersebut, diharapkan ada peningkatan komitmen, ya kan, peningkatan komitmen dan kesadaran pemerintah daerah sendiri, ya kan, dalam hal tadi porsi penganggarannya. Jangan sampai nanti setelah kita bantu, APBD merasa udahlah realokasi ke yang lain, jangan. Dia ada komitmen dari penganggaran dari daerah dan juga pelaksana program perlindungan perempuan dan anak sebagai penerima sasaran tadi. Nah, baru nanti setelah pemerintah daerah komit, ya kan, terhadap penganggaran dan pelaksanaan, baru nanti mungkin masyarakat sudah punya komitmen juga, concern terhadap tadi perlindungan perempuan dan anak.
Jadi memang harus saling bersinergi Iya, semua, harus saling kolaborasi. sinergi ya, Pak, ya. Betul. Tadi saya saya kepikiran yang meningkatkan pelatihan pelayanan itu loh, Pak. Itu kayaknya ngaruh banget ya, Pak ya. Iya pasti. Untuk kasih pelatihan bagi si korban atau pencegahan preventif juga ya, Pak ya. Karena memang kalau kita lihat memang masih sangat-sangat minim ya. Apa yang pelatihan-pelatihan terhadap tidak hanya ke trainer di UPTD terhadap korban, agar dia tidak ada trauma healing lah, trauma healing maksud saya, ke arah sana. Oke. Menarik nih Pak. Semuanya diperhatikan gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, tadi kita udah bicara tentang penyalurannya. Terus bagaimana nih DJPK sendiri melakukan pemantauan penggunaan dak non fisik PPA? Kalau kami ya, karena memang kalau di PMK 204 terkait pengelolaan dak non fisik kan bisa saja kita melakukan monitoring evaluasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Kalau sendiri sesuai dengan tusinya. Tusi kita kan di fiskal ya. Ya kan? Kita tidak hanya mengalokasikan, tidak hanya menyalurkan, juga melihat nanti kinerjanya seperti apa. Nah, kita memang selama ini melakukan monitoring evaluasi melalui daerah menyampaikan laporan melalui aplikasi Aladini kami. Berdasarkan laporan realisasi, laporan penggunaan, kita akan melihat apakah penggunaan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPA, termasuk realisasinya, ya kan? Kalau sampai batas-batas waktu tertentu mereka realisasinya masih minim, biasanya kita koordinasi dengan Kementerian PPA untuk paling tidak FGD, sosialisasi, bahkan pendampingan kepada daerah. Kira-kira kendalanya apa? Supaya paling tidak jangan sampai setelah di akhir tahun waktu sangat mepet, uang tidak bisa diserap nih. Sangat sayang kan, kita sudah alokasikan pembahasan cukup panjang dengan DPR, setelah kita alokasikan nggak bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Iya, sayang sekali. Jadi kita perlu mitigasikan, perlu koordinasi juga dengan Kementerian PPK, bahkan dengan Bappenas. Jadi indikator-indikator keberhasilan apakah tercapai tidak? Kalau tidak tercapai, kendalanya di mana? Nah, kita perlu mitigasi satu persatu itu biasanya. Jadi semuanya bersinergi tuh ya Pak ya? Harus bersinergi, termasuk Kementerian Dalam Negeri, kita melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Nah terus terang begitu juknis keluar, di SIPD pun juga harus masuk tuh nomenklaturnya. Kalau enggak nanti kendala di APBD nanti nggak bisa jalan juga. Nggak bisa jalan juga ya Pak Betul. ya? Oh wow, oke Pak. Tadi kita kayaknya kita udah membahas yang selama ini gitu ya, sudah 4 tahun belakangan ini gitu. Gimana DJPK mengelola dak non fisik untuk PPA ini. Nah kedepannya nih Pak, bagaimana arah dan kebijakan untuk tahun-tahun mendatang? Kita harapkan paling tidak kan pelaksanaan 4 tahun ini kan kita harus review dulu ya, supaya ada perbaikan ke depan. Ke depan paling tidak kita ada perbaikan, ya perbaikan jelas kualitas layanan. Iya, tentu. Harus jauh lebih bagus. Iya dong. Setelah layanan meningkat, baru nanti cakupannya diperluas gitu diperluas. Maksudnya? Oh iya. Karena kan kita masih terbatas, karena uangnya terbatas. Termasuk tadi korbannya kan yang lapor juga terbatas. Iya, kan? Betul. Nah cakupannya juga kita perluas, ya kan? Yang tadinya mungkin daerahnya cuma 200, ya ke depan mulai 300. Ya, kita perluas lagi supaya paling tidak kita bisa mitigasikan ke arah ke depan ya korban semakin kecil, minim bahkan tidak ada. Iya. Terus kedua juga ada penguatan upaya promotif preventif, ya kan? Supaya paling tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga semakin kita mitigasikan semakin kecil ke depan, bahkan semakin hilang. Termasuk tadi TPPO kan, tindak pidana perdagangan orang, terus anak yang berkasus dengan hukum, termasuk perkawinan anak. Ke depan dia kan dengan adanya preventif promotif tadi, semakin hilang tadi perkawinan anak. Terus ini yang terakhir mungkin ya, diharapkan kan tadi ada indikator keberhasilan yang kita telah sepakati bersama, Bappenas kita Kementerian PPA. Diharapkan ke depan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dapat layanan seluruhnya 100%, ya kan? Baik dia lapor nggak lapor ya harus dapat layanan, ya kan? Ya itulah dengan tadi jemput bola dan seterusnya. Lapor nggak lapor tetap harus dapat layanan. Ya, kan? Oke. Wah ini komitmennya mantap sekali. Betul. Nih Pak nih. Oke Pak. Nah rencana DJPK mengevaluasi dampak kebijakan tersebut nih untuk memastikan efektivitas dalam mengurangi angka kekerasan tadi terhadap perempuan dan anak di daerah dan efisiensi penggunaannya itu boleh diceritain Pak apa rencana DJPK
mengevaluasi dampaknya? Kita sebenarnya sudah diskusi ya dengan teman-teman Kementerian PA, PPA dan juga Kementerian Bappenas. Kan masing-masing melakukan evaluasi nih. Kita mengevaluasi dari sudut fiskal, PPA dari sudut sektoralnya, Bappenas dari tadi perencanaan indikator-indikatornya. Kita udah ngumpul bareng, kita udah punya kira-kira kita mitigasikan nanti berdasarkan evaluasi. Nah, kita perlu nggak? Nah, inilah kita sudah mengerucut kira-kira dampak dari pendampingan intervensi di akar non fisik itu. Apakah ada keberhasilan tingkatnya berapa? Nah, ini kita coba tindak lanjutin karena terus terang kami tidak bisa bergerak sendiri. Ya, betul. Kami usahakan paling tidak kami sudah diskusi dengan ada donor yang ingin membantu, paling tidak ada tenaga ahli yang karena dia kompetensi di keahliannya untuk membuat analisis kajian, supaya paling tidak nanti ke depan intervensi yang kita terapkan di menu-menu di akar non fisik itu benar-benar signifikan terhadap tadi indikator keberhasilan tadi. Ya. Jangan sampai sudah kita intervensi dengan berbagai menu, ini kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap meningkat. Nah, ini yang kita paling tidak kita ingin bantu dukungan dari donor untuk mengkaji lebih dalam lagi. Kira-kira ke depan kita perlu intervensi yang lebih spesifik ke arah mana? Apa aja gitu betul. Supaya lebih optimal lah. Ya. Intervensi yang kita lakukan di akar non fisik ini. Ada lagi nggak Pak selain itu? Selain itu juga karena terus terang kan ini bentuknya kan intervensi ya, bantuan. Jadi diharapkan paling tidak kita juga perlu melihat juga ya kan paling tidak komitmen dari pemerintah daerah nih. Iya, ya kan? Betul. Paling tidak jangan sampai setelah kita intervensi anggarannya dialokasikan ke yang lain. Nah, kita perlu memetakan juga daerah semestinya harus punya komitmen juga nih menganggarkan APBD-nya untuk tadi pemberdayaan perempuan dan anak. Bahkan ini jadi hal yang penting semestinya. Bukan ya mohon maaf jadi anak tiri segala macam. Iya, betul. Kalau mereka udah punya komit, ya kan APBN juga mengintervensi dari transfer ke daerah belanja KL pasti jauh lebih bagus, lebih optimal. Ya, mantap Pak. Jadi dari pusat punya komitmen, dari daerah juga punya komitmen gitu ya Pak ya. Oke, kedepannya Pak memungkinkan nggak dialokasikan juga nih DAK fisik? Iya, untuk melengkapi pelayanannya gitu Pak. Ini sebetulnya sesuai dengan arahan Ibu Menteri ya, ke Pak Dirjen dan ke kami ya. Jadi tahun lalu Bu Menteri sudah mengarahkan ya, apalagi beliau sangat-sangat peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan anak. Dan kita sudah 4 tahun membantu daerah di operasionalisasi tadi akar non fisik. Ini kemarin kita sudah bicara awal atau diskusi awal dengan Bappenas untuk rencana RKP 2025, termasuk yang di camp PPKF 2025. Ya kita harapkan nanti di tahun 2025 ini bisa kita akomodir lah, tidak hanya di akar non fisik termasuk di akar non fisik juga. Kalau di akar non fisik sudah mendukung 4 tahun dan fisik juga mendukung 2025 pasti jauh lebih optimal. Jauh lebih nendang gitu ya. Oke. Ini menarik banget nih Pak ya kalau ngomongin DAK. Tapi ini kan kayaknya akan ada sesi berikutnya deh, nih kayak untuk membahas tentang DAK karena sangat menarik. Karena dari pusat ke daerah, Indonesia kan luas banget ya Pak ya. Jadi kayaknya masyarakat juga perlu tahu tentang hal ini. Baik Bapak, terima kasih untuk diskusinya. Sama-sama. Kita sudah bincang-bincang. Terima kasih Pak untuk pencerahannya bahwa ada namanya DAK untuk perempuan dan perlindungan anak. Baik, teman KU, ibarat gunung es, kasus kekerasan yang diketahui dan dilaporkan hanya terlihat sedikit atau hanya pada puncaknya saja. Untuk itu, perlu tempat yang tepat untuk mengadu, mendampingi, dan regulasi yang tepat untuk mengikis gunung es tersebut, demi mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui DAK non-fisik menjadi salah satu elemen penting yang memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai investasi masa depan bangsa yang lebih baik. Terima kasih kepada Bapak Doni sebagai narasumber atas kesediaan waktunya yang telah mendeskripsikan komitmen Kementerian Keuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender nasional melalui transfer keuangan daerah yang responsif gender.
Teman KEU, semoga perbincangan kita hari ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan menjadi inspirasi yang berdampak positif bagi kita semua. Kami ucapkan selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan hebat di Indonesia. Sampai jumpa dalam episode Burger selanjutnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.